Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Kali ini kita akan mempelajari tentang teks prosedur. Langsung saja kita mulai materinya. Sebelum kita melakukan kegiatan daring pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, supaya kita diberikan kelancaran serta kemudahan dalam belajar, juga diberikan kesehatan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas 5 subbab materi teks prosedur. Yang pertama, pengertian, kedua, tujuan, ketiga, jenis tujuan, keempat, ciri segi isi, dan yang kelima, struktur. Tanpa kita sadari, sebetulnya teks prosedur berada di sekeliling kita ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita membuat sesuatu, dan ketika kita memainkan atau menggunakan sesuatu. Ketika kita melakukan sebuah aktivitas, pasti ada prosedurnya, sehingga kita dapat melakukannya dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi, apa itu teks prosedur? Untuk mengetahui teks prosedur, simaklah cuplikan video berikut. Membuat mind mapping. Yang pertama, tentukan topik utama sebagai tema, atau kalian bisa menentukan judul dari mind mapping tersebut. Setelah itu, tentukanlah subtopik atau materi yang berkaitan dengan topik utama. Di bagian isi materi, isilah hal-hal yang penting atau poin-poinnya saja. Cukup ditulis dengan kata kuncinya. Kemudian, berilah tanda pembeda pada subtopik agar pelajaran mudah dipahami. Cuplikan video cara membuat mind mapping ini termasuk ke dalam teks prosedur, karena di dalamnya terdapat langkah-langkah untuk membuat mind mapping yang baik dan benar. Jadi, pengertian teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu secara urut. Jadi dari tahap awal sampai dengan tahap terakhir. Tujuan dari teks prosedur adalah agar pembaca dapat mengikuti langkah-langkah membuat atau melakukan sesuatu, sehingga pembaca dapat memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat dan memperoleh hasil akhir yang maksimal. Selanjutnya, jenis tujuan. Berdasarkan tujuannya, teks prosedur dibagi menjadi 3 jenis, yaitu teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Contohnya, cara memainkan alat musik atau cara menggunakan sebuah alat. Yang kedua, teks prosedur untuk memandu cara membuat, yaitu ada bahan, cara, dan langkah-langkahnya. Contohnya cara membuat kopi atau cara membuat kerajinan tangan. Selanjutnya yang ketiga, teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Contohnya mencuci tangan, menari, ataupun menanam. Berikutnya, ciri segi isi. Teks prosedur berdasarkan cirinya dibagi menjadi 3, berisi panduan langkah-langkah, terdapat aturan atau batasan, dan dilakukan secara urut. Selanjutnya, struktur teks prosedur. Dalam struktur teks prosedur ini dibagi menjadi 2, ada struktur cara membuat dan struktur cara melakukan atau menggunakan atau memainkan. Mengapa dibagi menjadi 2? Karena kalau di struktur cara membuat, ada alat dan bahannya,
Tetapi di struktur cara melakukan atau menggunakan atau memainkan tidak ada bahan dan alatnya. Untuk struktur cara membuat, yang pertama, tujuan, pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat. Jadi, tujuan ini berada di paragraf pertama atau paling awal ketika kita menulis sebuah teks prosedur. Yang kedua, bahan dan alat. Merinci bahan dan alat dengan ukuran yang akurat. Selanjutnya yang ketiga, langkah-langkah. Urutan langkah secara rinci per tahap. Jadi di langkah-langkah ini ditulis secara berurut dari nomor 1, 2, 3, dan terakhir. Lalu keempat, penutup. Penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat, bersifat pilihan atau tidak wajib. Selanjutnya, struktur cara melakukan atau menggunakan. Yang pertama, tujuan, pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dilakukan atau digunakan. Yang kedua, langkah-langkah, urutan langkah secara rinci per tahap. Dan yang ketiga, penutup, penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat, bersifat pilihan, tidak wajib. Selanjutnya, ada dua contoh teks prosedur. Yang pertama, cara membuat telur dadar, dan yang kedua, cara memainkan Among Us. Teks prosedur cara membuat telur dadar termasuk ke dalam jenis tujuan cara membuat, karena terdapat bahan dan alat pada struktur teks tersebut, dan juga teks tersebut dapat menghasilkan sesuatu, yaitu telur dadar. Selanjutnya, cara memainkan Among Us termasuk ke dalam jenis tujuan cara melakukan, karena tidak terdapat alat yang digunakan dalam memainkan Among Us. Cara membuat telur dadar. Tujuan, telur dadar adalah makanan yang sehat, kaya protein, dan juga mudah untuk dibuat. Tidak butuh waktu lama untuk membuatnya. Menu makanan ini sangat praktis untuk disajikan sewaktu-waktu. Bahan dan alat. Bahan, 1 butir telur ayam, penyedap rasa, minyak goreng, daun bawang. Alat, mangkuk, sendok, teflon, spatula. Langkah-langkah. 1. Pecahkan 1 butir telur ayam dengan sendok, lalu tuangkan ke mangkuk. 2. Masukkan sedikit penyedap rasa. 3. Potong daun bawang secukupnya, lalu masukkan ke mangkuk yang sudah berisi telur tersebut. 4. Aduk telur dan daun bawang hingga merata. 5. Tuang sedikit minyak ke teflon. 6. Panaskan minyak. Setelah itu tuang telur yang sudah diaduk rata dengan daun bawang tadi. 7. Balik telur yang sudah setengah matang menggunakan spatula. 8. Jika telur sudah matang merata, angkat telur dan matikan kompor. 9. Telur dadar siap disajikan. Penutup, mudah dan bergizi, sarapan sehat dengan telur dadar. Selamat mencoba. Cara memainkan Among Us. Tujuan, Among Us menjadi salah satu game yang sangat populer akhir-akhir ini. Among Us dapat meningkatkan kemampuan persuasif kita, di mana kita bisa mengajak atau mempengaruhi orang lain sesuai dengan jalan pikiran kita. Langkah-langkah. 1. Unduh Among Us di Play Store atau di App Store. 2. Jika sudah diunduh, klik buka. 3. Pada tampilan awal Among Us, terdapat beberapa pilihan menu. Lokal, tidak perlu jaringan internet, kemudian ada menu online, harus terhubung dengan koneksi internet. Jika ada koneksi internet, klik online. 4. Lalu kemudian ada pilihan host, create game. Anda bisa mengatur room dengan pengaturan yang bisa disesuaikan. Lalu ada public, main game, untuk bergabung dengan pemain lain tanpa kode. Dan private, enter code, untuk bergabung ke pemain melalui kode dan pastikan berada di server yang sama. Pilih salah satu untuk bermain. 5. Lalu akan muncul deretan room dengan pilihan map dan jumlah impostor tertentu. 6. Anda bisa bergabung sesuai dengan keinginan. Penutup, bermainlah di waktu senggang. Bermainlah ketika tugas sudah dikerjakan. Selamat mencoba. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.